Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization bagi vaksin COVID-19. Badan POM mengeluarkan EUA untuk produk vaksin COVID-19 baru dengan nama dagang Zivivax. Zivivax merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dengan platform rekombinan protein subunit. Vaksin Zivivax digunakan untuk indikasi pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pada orang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan dari penyuntikan pertama ke penyuntikan berikutnya. Dosis vaksin yang diberikan pada setiap kali suntikan adalah 25 mcg atau 0,5 ml. Sebagaimana vaksin pada umumnya, vaksin ini juga memerlukan kondisi khusus untuk penyimpanannya, yaitu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kepala Badan POM, Penny Kalukito menjelaskan bahwa persetujuan EUA ini diberikan setelah dilakukan serangkaian uji preklinik dan uji klinik untuk menilai keamanan, imunogenisitas, dan efikasi atau khasiat dari vaksin Zivivax. EUA ini juga diterbitkan setelah melalui pengkajian secara intensif oleh Badan POM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Coronavirus Disease 2019 dan ITAG terkait dengan keamanan, efikasi, dan mutu vaksin. Sebelumnya, Badan POM telah mengeluarkan EUA terhadap 9 produk vaksin COVID-19, yaitu vaksin CoronaVac dari Sinovac, vaksin COVID-19 Bio Farma, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Comirnaty, Pfizer and BioNTech, dari Pfizer and BioNTech, vaksin Sputnik V, Janssen COVID-19 vaksin, dan vaksin Confidencia. Yang akan kami umumkan telah mendapatkan emergency authorization. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Badan POM kembali menginformasikan telah diberikannya persetujuan terhadap 1 produk vaksin COVID-19 yang baru. Dengan nama dagangnya adalah Zivivax. Ya, vaksin ini adalah vaksin yang dikembangkan, diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dan dikembangkan di Indonesia bekerjasama dengan PT JBio dengan platform rekombinan protein subunit. Ya. Saya kira yang perlu mendapat catatan adalah bahwa vaksin ini dikembangkan melalui uji klinik yang juga dilakukan di Indonesia. Ini adalah uji klinik yang dilakukan bersama-sama multicenter Indonesia, ada di China juga untuk fase 3-nya, Uzbekistan, Pakistan, dan Ekuador, dengan jumlah subjek sekitar 28.500 dan di Indonesia sendiri ada 4.000 subjek. Dan ini dilakukannya di Bandung ya, di Bandung dengan FKUI, RSCM, Jakarta. Uji klinik fase 3 dilaksanakan di berbagai center, di FKUI RSCM Jakarta, di FK Unpad RSAS, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di file visitnya di berbagai rumah sakit yang tersebar di Bandung, dan juga berbagai puskesmas yang tersebar di Jakarta. Jadi ada 10 puskesmas, ada 6 rumah sakit. Saya kira ini juga menambah kemampuan atau pengalaman Indonesia dalam melakukan uji klinik vaksin. Dan juga akan dilakukan transtech ya. Saya kira itu adalah harapan kita semua bahwa ke depan kita akan terus mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri, transfer teknologi tentunya dari produk-produk yang sudah dikembangkan di Indonesia, dilakukan oleh industri farmasi, BUMN maupun juga industri farmasi swasta, dengan melakukan transfer teknologi yang sudah dilakukan, ada fill and finish, sampai juga harapannya adalah tentunya untuk vaksin Zivivax ini adalah juga sampai pada pengembangan dari upstream dan downstream ya, dari keseluruhan prosesnya. Dalam hal ini kembali saya sampaikan aspek keamanan dan imunogenisitas dan efikasi yang didapatkan dari hasil uji klinik. Ini adalah dari aspek keamanan berdasarkan studi klinik fase 1 dan 2 dan 3, pemberian vaksin secara umum dapat ditoleransi. Adverse event-nya atau efeknya yang paling sering terjadi pada kelompok vaksin adalah nyeri pada tempat suntikan, ya, dan adverse event-nya atau efeknya yang sistemik yang paling sering adalah sakit kepala, kelelahan, demam. Saya kira itu adalah yang
biasa atau common terjadi dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Dari aspek imunogenisitasnya, hasil studi klinik fase 1 dan 2 pada populasi dewasa usia 18-59 tahun menunjukkan respon imunogenitas pada 14 hari yang lengkap adalah zero conversion rate-nya 83,22% dan 102,5. Jadi antibody netralisasi dengan zero conversion rate dan GMT-nya tadi sebagaimana saya sebutkan, serta pengukuran RBD binding protein antibody dengan zero conversion rate dan GMT adalah 99,3% dan 1782,26. Efikasinya data interim studi klinik fase 3 ini merupakan saya kira data yang dirata-ratakan dari seluruh multicenter selain daripada di Indonesia menunjukkan efikasi vaksin Sinovac yang baik, yaitu efikasi vaksin mencapai 81,71% yang dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap. Tadi mungkin belum saya sebutkan bahwa pemberiannya adalah vaksin ini diberikan 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan. Dosis vaksin diberikan dalam setiap kali suntikan adalah 0,5 mili. Vaksin ini dapat disimpan pada kondisi suhu khusus 2-8 derajat Celcius. Jadi saya kira ini dalam rentang yang cocok untuk negara tropis seperti Indonesia. Kembali data efikasi vaksin mencapai 81,71%, dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap, dan mencapai 81,4% bila dihitung mulai 14 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap. Saya kira masih konsisten ya, sekitar 81. Efikasi vaksin berdasarkan subgrup analisis, populasi dewasa usia 18-59 tahun sebesar 81,5%, populasi lansia di atas 60 tahun ke atas sebesar 87,6%, dan populasi Indonesia secara keseluruhan adalah 79,88%. Vaksin menunjukkan efikasi terhadap varian virus SARS-CoV-2 terhadap alfa 92,93%, terhadap varian gamma 100%, delta 77,47%, dan kappa 90%. Kami menyampaikan terima kasih pada dukungan yang diberikan oleh tim Komite Nasional Penilaian Khusus Vaksin Coronavirus Disease dan juga dengan dukungan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization ya dalam melakukan evaluasi terhadap data-data hasil uji klinik dan data mutu yang sudah diberikan. Sebelumnya, vaksin Zivivax telah melalui tahap uji klinik fase 3 pada sekitar 28.500 subjek uji. Indonesia adalah salah satu senter pelaksanaan uji klinik tahap 3 tersebut, selain Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Cina. Jumlah subjek uji dari Indonesia yang berpartisipasi dalam studi klinik vaksin ini sekitar 4.000 subjek uji. Dari hasil uji klinik yang dilakukan, pemberian vaksin Zivivax secara umum dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping lokal yang paling sering terjadi adalah timbul nyeri pada tempat suntikan, sementara efek sistemik yang paling sering terjadi adalah sakit kepala, kelelahan, demam, nyeri otot, batuk, mual, dan diare dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Hasil studi klinik fase 1 dan 2 pada populasi dewasa usia 18-59 tahun menunjukkan respon imunogenisitas pada 14 hari setelah vaksinasi lengkap. Respon tertinggi ditunjukkan pada pemberian Zivivax dosis rendah dengan 3 kali vaksinasi berdasarkan pengukuran antibodi netralisasi dengan seroconversion rate dan geometric mean titer adalah 83,22% dan 102,5% serta pengukuran reseptor binding domain, binding protein antibody dengan seroconversion rate dan GMT adalah 99,31% dan 1782,26. Sementara untuk hasil pengkajian efikasi dan data interim uji klinik fase 3 menunjukkan efikasi yang baik dari vaksin Zivivax, termasuk terhadap virus SARS-CoV-2 varian alpha 92,93%, gamma 100%, delta 77,47%, dan kappa 90%. Efikasi vaksin mencapai 81,71% dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap, atau mencapai 81,4% bila dihitung mulai 14 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap.
Berdasarkan analisis pada beberapa rentang usia, efikasi vaksin pada populasi dewasa usia 18-59 tahun sebesar 81,51%. Populasi lansia usia 60 tahun ke atas sebesar 87,58%. Dan untuk populasi Indonesia, secara keseluruhan adalah 79,88%. Saat ini, vaksin Zivivax belum diindikasikan untuk penggunaan booster. Kedepannya apabila akan digunakan sebagai vaksin booster, baik vaksin Zivivax maupun vaksin lainnya harus melalui uji klinik booster yang dilakukan setelah diketahui data respon imun persisten dari uji klinik primer. Penggunaan vaksin dengan indikasi booster dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan POM. Pemegang EUA Zivivax adalah PT Jakarta Biopharmaceutical Industry, perusahaan swasta nasional yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan fasilitas produksi vaksin dengan kemasan vial dan prefill syringe. Tahap ini merupakan bagian dari roadmap pembangunan fasilitas, mulai dari upstream, downstream, hingga formasi vaksin. Tim Elgen Media laporkan.